Betapa hatiku takkan pilu, telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan sedih, hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara nan setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati, pembela bangsa sejati? Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu, tanah air jaya sakti. Gugur bungaku di taman bakti, di hari baan pertiwi. Harum semerbak menambahkan sari, tanah air jaya sakti. Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu, tanah air jaya sakti. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para teman-teman YouTubers, teman-teman subscribers, pastinya sobat misteri dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan kami di Balikpapan Misteri. Oke, kali ini kita mau sedikit mengungkap ya salah satu situs cagar budaya di areanya di Balikpapan Barat ya. Balikpapan Barat di Sidodadi, nama jalannya Sidodadi di Gunung Meriam tepatnya di situ. Oke, untuk sebelumnya kita nanti mau mengundang ini salah satu narasumber yang bisa menceritakan apa sih tentang sejarah di cagar budaya ini, pada penempatannya pada tahun kapan, adanya meriam di sini. Oke, ini selamat datang. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini? Bapak Usnan. Bapak Usnan. Iya. Sebelumnya kita berterima kasih kepada Bapak Usnan sudah bisa hadir di acara kami. Siapa tahu nanti bermanfaat kan buat masyarakat yang istilahnya sudah tahu ataupun yang sudah tidak tahu. Ada meriam, ada dua unit. Nah, sekiranya dari Bapak Usnan apa sejarah di sini bisa diceritakan nanti kepada masyarakat sejarahnya di sini pada saat apa sih ini gunanya buat apa di sini
Iya. Oke, bisa diceritakan Baik, Bapak? oke, saya akan jelaskan. Ya. Pada awalnya meriam ini, ya saya kurang tahu persis berdirinya ya. Meriam ini berdirinya saya kurang tahu jelas karena saya orang pribumi sini, asli kelahiran sini, ya kan, dari orang tua apa semua. Jadi orang tua saya menceritakan sejarahnya meriam ini adalah ini untuk penghalau. Penghalau kapal yang macam pertahanan. Ya, pertahanan gitu, ini pertahanan ya itu. Makanya ada sejarah kemarin bahwa kapal yang di sana itu, yang kapal orang tua itu, yang di pelabuhan sana, yang pelabuhan, nah ini yang gempur. Ini yang gempur. Ya, ini yang gempur. Nah, itu sejarahnya. Sejarahnya. Ya. Nah, jadi pemerintah kita melihat ini dijadikannya lah, karena satu-satunya ini yang dilihat yang agak besar gitu anunya kan, meriam yang peninggalan kita, Pak, ditempatkanlah posisi jadi cadar budaya. Jadi peninggalan ini dari Jepang atau zaman Belanda itu, Pak? Jepang yang ya? aslinya Jepang. Aslinya Jepang ya peninggalannya. Jepang dijajah Belanda, terus masuk lagi Jepang, kembali. Nah, akhirnya mundur ya, Belanda karena di situ pasukan ya? sekutu kan, pasukan sekutu Australia, hantam Jepang. Jadi ini kan termasuk cagar budaya Pak ya, sekarang. Itu penempatan, maksudnya peresmian cagar budayanya dari pemerintah itu kapan itu Pak? Nah, oke, saya jelaskan. Jadi semenjak pada awalnya tahun 2000 itu sudah diseleksi, sudah ditinjau. Ditinjau, ini situsnya sangat baik dia lihat. Ya, ditetapkannya itu 2010. Sekitar 2010-an ya. 2010-an. Sampai sekarang ya. 19 tahunan lah ya. Penetapan cagar budaya. Untuk sebagai cagar budaya di sini. Nah, ini ngomong-ngomong masalah cagar budaya nih Pak. Ini kan karena situsnya situs bersejarah. Biasanya kan ada cerita-cerita nih dari masyarakat kan, apa itu gangguan seperti apa, siapa tahu ada misterinya lah Pak di sini. Bisa diceritakan Bapak sebagai warga di sini kan. Oke Pak, silakan. Oke, saya akan jelaskan karena saya pada awalnya kan kecil-kecil, muda-muda di sini, jadi tahu persis gitu loh. Jadi sering kejadian yang di luar daripada kita itu. Manusia, kalau kita dulu main bola, main sore kan olahraganya di sini. Oh, benar-benar. Tempat bermain. Ya, tempat bermain masih hutan. Belum ada dibangun ini. Di sini ya, pendudukan. Jadi di sini sering dipakai untuk pramuka apa. Jadi sering aja ada kejadian-kejadian yang aneh itu. Yang aneh-aneh. Nah, di sini pernah kejadian. Ini yang nyata kejadian itu. Ini pernah kejadian di sini ya, kita ngalamin. Jadi bola ini seakan-akan naik, nggak tahu. Kita begitu main bola. Ya, pernah kita main bola ini. Iya benar. Bola itu melayang. Iya. Seperti ada yang mainkan. Seperti ada yang mainkan bola. Benar. Itu cerita yang pernah kita terus kalau masalah yang seperti kesurupan apa itu udah sering kali ya. Udah sering kali. Jadi banyak kejadian-kejadian misteri yang seperti itu terjadi di sini. Nah, ini sebelum kita berpisah atau maksudnya berpisah dalam acara ya. Nah, jadi apa yang mau disampaikan dari Bapak Usnun ini yang mau disampaikan kepada masyarakat? Apa yang mau disampaikan tentang apa ini cagar budaya ini seperti apa? Apa yang mau disampaikan, silakan. Ya, baiklah, saya akan sampaikan untuk para petua-petua kita yang ada di sini, ya kan gitu loh. Termasuk saya ini kan generasi kedua lah hitungannya ya, generasi kedua. Ada yang lebih di atas daripada kita. Jadi saya mohonkan, saya ungkapkan seperti ini. Aku udah sering nerangkan ya kan, kalau anak-anak bermain di sini, makanya saya sering terapkan jangan terlalu, kalau sudah masuk maghrib ya udah lebih baiknya pulang. Karena memang gitu ya, namanya sifatnya seperti itu kan, kita punya rumah kan tidak mau diganggu. Kadang di saat waktunya kita istirahat kan terus siapa saja kan pasti ya gitu loh kan ada. Jadi saya terapkan seperti itu. Jadi kalau ada kejadian-kejadian gini ya udah, ya sering kejadian begini. Ya alhamdulillah, karena ya udah dikenal lah saya di sini anunya ya kan. Ya kadang juga saya yang netralisir kan kalau ada yang kadang ada yang seperti anak-anak yang kesurupan apa gitu, ya udah paling saya hubungin Pak Usnan ya kan, langsung yang bertindak lah setidaknya di sini ya sedemikian seperti itu yang saya bisa sampaikan. Nah itu Pak, kalau untuk penyampaian itu kan masalah aneh-aneh tadi ya. Dan kalau untuk cagar budaya sendiri, apa yang mau disampaikan dari Bapak Usnun ini? Siapa tahu ke pemerintah atau bagaimana? Apa yang mau disampaikan? Ya kalau seperti kita di sini berkendak ya, benda cagar budaya seperti ini kan langka, jadi harus kalau bisa sampai kapanpun harus dilestarikan, harus tetap dilestarikan, tetap dijaga, baik dari kebersihan, dari apapun ya tetap dijaga. Kalau bisa
Ya kita mohon kepada pemerintah, mohonlah diperhatikan, ya kan? Lebih diperhatikan lah. Lebih diperhatikan dari lingkungannya apa ini ya kan? Ya, itu aja permintaan kita ya. Permintaannya seperti itu, ya. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, Nah, kita mungkin sebentar Ya. mau telusurin lah sebentar, Oke. mau lihat-lihat Silakan. lokasinya Pak ya. Iya, Terima kasih Bapak Usnan ya. Monggo. Itu tadi penjelasan ya dari Bapak Usnan ya selaku narasumber. Memang dia petuanya di sini. Sebenarnya sudah tahu lah area di sini bagaimana. Oke, kita mau penelusuran dulu ya untuk Sobat Misteri. Jangan lupa like, share, subscribe video kami. Oke, check it out. Ya. Ini ya yang tadi saya bilang ada meriam nih. Satunya di belakang ya, nanti kita mau ke belakang gitu. Nah, ini salah satu meriamnya. Ini meriam ini yang saya dapat informasi dari beberapa narasumber ya, terutama Google. Jadi meriam ini memang bukti bahwa Teluk Balikpapan itu adalah tempat yang strategis untuk pertahanan terhadap sekutu pada saat masa penjajahan Jepang ya. Oke. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Ini meriamnya nih masih utuh ya. Nah, jadi memang ini untuk pertahanan di Teluk Balikpapan untuk masalah perebutan minyak ya. Sumur minyak pertama yang ada di area pelabuhan. Nah, mungkin teman-teman apalagi warga Balikpapan itu tahu tuh. Oke, kita mau ke area meriam satunya ya. Diperhatikan lah. Nah, ini satu ya, Sobat Misteri. Ini ada satu yang tadi saya bilang meriamnya. Nah, ini satu ya meriamnya ya. Yang meriam yang kedua. Jadi meriam ini mengarah ke pelabuhan karena tadi saya bilang dia sistem pertahanan ya. Nah, itu mengarah ke laut tuh. Tuh laut ya. Jadi dua meriam ini mengarah ke laut untuk yang tadi saya bilang untuk pertahanan. Karena memang Balikpapan tempat yang sangat strategis untuk pertahanan ya. Pada saat masa penjajahan di Perang Dunia Kedua, pada saat meledaknya Perang Dunia Kedua di tahun 1942 sampai dengan 1945. Nah, seperti itu yang saya dapat informasinya. Dan juga meriam ini sendiri, kenapa bisa ada di sini? Kalau untuk itu saya kurang begitu tahu ya, karena saya memang belum lahir pada saat itu, sudah jauh sekali. Jadi meriam itu yang saya dapat informasi dari Angkatan Laut Jepang ya. Angkatan Laut Jepang, kalau tidak salah namanya itu Jenderal Kaigun kali ya. Jenderal mungkin atau jenderal atau panglima atau bagaimana, namanya Kaigun dari Angkatan Laut Jepang. Jadi di sini untuk perebutan sumur minyak di Teluk Balikpapan sendiri. Jadi untuk peletakannya itu di atas, di area sini ya, di area Gunung Meriam, Sidodadi, Kampung Baru Tengah. Nah, jadi ya itulah yang saya sampaikan tadi, Balikpapan ini adalah betul-betul tempat yang strategis untuk pertahanan. Dan untuk cagar budayanya tadi sudah dijelaskan juga. Penetapan cagar budaya sebelumnya memang sudah ditetapkan tapi belum resmi dari pemerintah, itu di tahun 2010 baru mulai diresmikan sebagai cagar budaya. Nah, ini ya salah satu meriamnya ya. Ya, malam salam semua. Ya, malam Bun. Nggak nonton kah? Kencang sih. Lagi. Oke. Maaf ya teman-teman, tadi agak maju jaringannya, agak terganggu. Ya, salam-salam ya untuk semua teman yang pada live ya, yang sudah lihat streaming kami. Nanti sebentar kita seperti biasa mau mengadakan namanya mediumisasi untuk mengungkap sedikit misteri ya yang ada di salah satu cagar budaya ini. Kita akan ungkap salah satu misterinya. Ya, mudah-mudahan
kita ada informasi lah seperti itu. Ini salah satu meriam yang besar di Balikpapan ini. Jadi di sini adalah meriam terbesar di area Balikpapan ya. Ya, ini mengarah ke laut ya meriamnya, nah. Itu laut semua tuh di sana. Ini sementara tim lagi persiapan ya untuk mediumisasi. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Balikpapan Misteri. Sudah ini. Banyak orang. Cek. Oke, teman-teman subscriber semuanya, kita coba akan melakukan proses mediumisasi melalui satu orang mediator. Sebelumnya kita minta maaf, ada satu tim kita yang menggunakan cadar karena urusan privasi. Jadi kita coba tarik makhluk gaib yang ada di sekitar meriam. Salam kenal dari kami, dari tim Balikpapan Misteri. Ya, maaf mengganggu. Siapa gerangan ini? Nenek. Sosok yang ada di meriam belakang. Iya. Wujudnya seperti apa kalau kami boleh tahu? Oh, anu. Ini bukan orang pribumi, orang Jepang dia. Iya kah? Perempuan. Bisa bahasa kami. Saya bukakan ya. Iya. Salam kenal ya. Salam kenalnya ya dari Ini kami mengadakan sedikit hiburan di sini. Ini salah satu cagar budaya meriam peninggalan zaman Jepang. Bisa diceritakan sesuatu yang berada di zaman dulu? Dia bahasanya bingung. Ada sosok nenek-nenek di belakang itu. Iya.
Kita ganti ya. Kita ganti. Udah mau. Anda masuk tapi tidak bisa bicara bahasa kami. Kami mencari informasi. Kami ganti sama nenek yang di belakang tadi. Nanti masuk lagi. Pergantian ya. Ya. Salam ya ahlul gaib. Salam. Tadi salah satu yang masuk kebangsaan Jepang ya, kebangsaan Jepang, seorang perempuan. Jadi dia tidak bisa berkomunikasi. Maksudnya untuk bahasa kita ya kurang bisa untuk berkomunikasi. Tadi mau coba kita tarik yang ada orang pribumi, pribumi ya, yang di sini cuman ada benturan energi tadi di situ. Jadi mungkin kita mau coba lagi sebentar dengan salah satu teman kita lagi ya, salah satu mediator lagi. Kita mau coba lagi. Ya untuk teman-teman terus ya tetap saksikan penayangan kami. Ini salah satu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Bisakah berkomunikasi dengan kami? Salam ya ahlul gaib. Bisa berkomunikasi kah? Nyi kah? Siapa ini? Nyi? Bisa dipanggil Nyi ya? Nenek? Datu kah? Mbah? Mbah ya? Bisa dipanggil Mbah? Bisa? Iya. Noni. Oh Noni. Nona. Oh Nona kan? Nona? Bisa dipanggil Nona ini? Ya? Saya bukakan pita suaranya ya. Ya. Bisa berbicara. Nyi? Nona. Nona ya. Nah, dengan siapa ini Nona? Sebelumnya kita salam kenal dari Balikpapan Misteri ya. Salam kenal kita. Kita di sini ingin mengetahui apa sih sejarahnya di meriam peninggalan Jepang ini. Siapa tahu Nona bisa memberikan informasi kepada kami. Sebelumnya dengan siapa? Mohon maaf. Dengan siapa? Ya? Maiseli. Maiseli ya. Oh Nona Maiseli. Nona Maiseli ini pribumi atau dari Jepang atau Belanda? Ya. Bahasa Inggris, Pung. Mau understand ya bahasa Inggris nih. Ya, Nona Maiseli dari pribumi Belanda ini, sepertinya Belanda ini. Oh. Ini sosok yang lehernya digorok, Yang digorok. ya. Iya. Jadi Jadi tidak bisa zaman komunikasi. dulu ini ada Zaman Jepang ya, gitu. zaman Jepang itu waktu mereka masih ada di sini, jadi beliau ini salah satu korban penganiayaan ya. Mungkin seperti pemuas nafsu apa segala macam, dan tidak bisa bersuara. Dan sampai sekarang ya ini penuh dengan darah ini badannya.
Ya, sampai noni sekarang Indonesia. masih berada di tempat ini. Keturunan Belanda. Keturunan Belanda ya. Hmm. Jadi dia tidak bisa berbicara karena itu tadi ya, hampir putus ya lehernya. Kita komunikasi mungkin secara batin ya, secara batin kita sambung. Ini maaf ini sebelumnya karena dia Tidak tidak bisa bisa mengeluarkan secara mengeluarkan. jahir ya. Jadi mungkin kita menggunakan istilahnya dari dalam ya. Kita mau bertanya dari dalam, nanti kita Iya. sampaikan. Merasa sakit di sini sudah lama. Kita coba dengan ridho Allah kita sempurnakan, kita pindahkan ke makom yang lebih baik. Ya. Tetap masih mau di sini. Sudah bertahun-tahun ini, beratus tahun di sini. Masih betah di sini. Kita tawarkan, coba lihat. Kita tawarkan ke tempat ini mau. Kasihan kalau di sini terus. Ya. Dengan ridha Allah kita coba pindahkan ke makom yang lebih baik. Mau? Mau ya? Ya. Ikutin kalimat yang saya sampaikan walaupun hanya dalam. Saya bantu nih yang di tenggorok. Saya bantu ya. Bismillah. Ya. Cukup. Ya. Ya, kita antarkan ya. Oh, beliau tidak mau, masih maunya di sini. Oh, masih sakit. Bentar ya. Ya. Cukup ya. Mau kami hantarkan ke tempat yang lebih baik. Kami tawarkan kembali. Kasihan kalau di sini terus. Tetap masih mau di sini. Di sini di mana berdiamnya? Di dalam mesin pengolahan air ini ya. Tapi tidak mengganggu masyarakat sekitar ya. Ya sudah. Karena beliau tidak mau kita antarkan, beliau masih mau di sini, kita tidak bisa memaksa ya. Jadi kita kembalikan kembali ke tempat. Masih ada sosok nenek di belakang, sesepuh di sini. Iya. Maiseli, Nona Maiseli kami kembalikan ke tempatnya ya. Panggil beliau. Ya. Tolong jauhkan orang-orang. Kosong ya. Ya. Kita mencoba untuk mengundang nenek ya, sesepuh di sini. Oke. Ini masih proses ya. Silau. Jangan terlalu keras. Udah pakai belit aja. Pakai belit. Salam ya ahlul gaib. Salam kenal dari kami Balikpapan Misteri. Tadi sebelumnya kita sudah ngundang Nona Melisa ya, Maiseli. Mohon maaf Maiseli. Ini dengan siapa, dipanggil siapa nih? Nini kah? Mbah kah? Datu? Nenek ya.
Dipanggil siapa ini? Bisa dipanggil siapa? Nenek siapa? Sian Lian ya. Sian Yen. Sian Yen ya. Sian Yen ya, nenek Sian Yen ya. Dari ini pribumi atau dari luar ini, Nek? Dari? Dari Jepang? Oh, orang Jepang ya. Ini dari Jepang nih nenek ini. Sebelumnya ini mohon maaf ini Nek, bisakah menceritakan pada saat zaman kolonial kemarin, bisakah diceritakan apa sejarahnya tempat ini? Ya Nek. Tempat pertahanan. Oh, tempat pertahanan penjajah Jepang ya. Nenek berdiamnya di mana Nenek ini tempatnya? Tempatnya Nenek ini di mana? Biasa Nenek tinggal di dalam bendungan ya, bendungan air. Di belakang sudut. Dekat meriam yang kedua itu ya? Iya. Oh. Jadi tempat ini tempat pertahanan Jepang ya. Pada saatnya itu ya. Tempat pertahanan Jepang. Nenek sendiri di sini sebagai apa dulunya? Bisa diceritakan kah? Sebagai apa dulunya nenek di sini? Nenek? Membantu pribumi atau membantu Jepang nih nenek? Membantu orang pribumi ya. Berarti nenek ini salah satu sekutu Indonesia ya. Membantu pribumi di sini ya. Untuk melawan tentara Jepang ya Nek ya? Iya Nek, sekutu ya? Sekutu tentara Jepang. Dipaksa. Iya Nek? Dipaksa. Maksudnya Nenek dipaksa apa ini? Ya? Ya? Oh, dipaksa bekerja oleh orang Jepang. Apa orang pribumi? Nek? Di orang Jepang ya? Oh, dipaksa kerja oleh orang Jepang itu pada zaman mungkin Romusa ya. Zaman itu ya. Nah, ini nenek pada waktu zamannya kemarin kira-kira apa ini yang nenek kerjakan pada saat itu? Pada saat dipaksa itu apa yang dikerjakan nenek di sini? Ya Nek? Saya coba sambung ya, Nenek ya. Salam ini dari saya pribadi ya. Ini kita tujuannya ingin mengungkap misteri di zaman dulu yang di sini sampai ada cagar budaya peninggalan meriam Jepang dua buah ini. Dulu waktu dibangun ini melibatkan orang-orang pribumi sebagai pekerjanya banyak ya. Nah, ini kalau kita lihat secara spiritual tadi di ujung situ kayak bekas tempat pembantaian ya. Jadi para pekerja pribumi ketika sudah selesai menyelesaikan pembuatan meriam ini, bukan pembuatan ya, mungkin mengatur tempat apa segala macam, mengangkatnya, terus mereka dikumpulkan di sebuah tempat, terus dibantai. Mereka yang terbantai itu masih ada di sini semua, masih ada. Di mana? Oh, pindah ke bunker di ujung situ. Banyak sekali di sini. Termasuk nenek juga korban pembantaian. Selain nenek yang berkuasa umpamanya di sini, sesepuhnya di sini, ada yang lain, makhluk-makhluk lain, roh-roh yang lain banyak sekali. Dari warga Jepangnya sendiri ada. Semua orang pribumi yang dibantai. Ya? Cuma bangsa kita yang ditanam. Oh, jadi cuma bangsa pribumi yang ditanam. Di posisinya mereka di mana?
semuanya di sini, semua di sini. Di bawah sini. Ada lubang, oh dibuat lubang dulu. Setelah selesai pekerjaannya dibuat lubang, terus mereka dimasukkan, baru dibantai semua. Ya. Ada 4 lubang. Ada 4 lubang. Kalau yang Nona Miseli tadi itu korban pelecehan ya, kasihan. Nenek masih betah di sini. Nggak mau pindah, tetap di sini. Maaf nenek, boleh kami tahu kepercayaan nenek apa di zaman dulu? Menganut kepercayaan tertentu? Tidak punya. Mau kami kenalkan dengan kepercayaan kami. Oh, tidak bisa melihat, dia buta. Matanya dicongkel belah. Matanya dicongkel. Kami coba perlihatkan sesuatu dengan kebatinan nenek ya. Kami coba perlihatkan sesuatu. Sekiranya nenek suka dengan ini, dengan ridho Allah kami antarkan. Pas di hadapan nenek coba. Bismillahirrahmanirrahim. Terlihat? Mau nenek kami hantarkan ke tempat ini dengan ridho Allah. Biar warga kita dulu, orang-orang pribumi dulu yang semua penasaran, masih terbunuh di sini ya, dibantai di sini. Kita coba hantarkan dengan ridho Allah, kita hantarkan ke tempat yang lebih baik. Mereka tidak mau. Nenek mau. Coba diajak mereka, Nek. Nenek saja. Oh, Sanak saudaranya. sanak saudaranya semua diajak, Nek. Semua dikumpulkan. Enggak mau. Nenek saja mau kami hantarkan. Ya. Ada yang lain yang mau ikut selain nenek? Tidak ada. Jadi zaman dulu belum meyakini sebuah keyakinan tertentu. Kami bimbing Nek ya. Ikutin kalimat saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya, itu tadi salah satu yaitu nenek keturunan ini ya, Jepang, keturunan Jepang. Jadi informasi yang kita dapat tadi itu ada pembantaian massal pada saat penempatan meriam ya, pada saat penempatan 2 meriam di sini. Setelah selesai itu dibuatkan ada 4 lubang yang kami dapat informasi dari Nenek Siwin ya, namanya Nenek Siwin kan. Jadi di situ setelah melakukan pekerjaan tadi dipaksa oleh Jepang, mereka semua dimasukkan ke dalam 4 lubang tadi, kemudian dibantai. Dan di situ orang pribumi semua ya, ini warga-warga pribumi semua di situ yang dibantai setelah dipaksa untuk pekerjaan tadi. Ya tadi itu yang disampaikan sama Nini. Sebelumnya tadi ada Noni Melisa ya, Melisa atau siapa tadi ya, Meisila. Nah itu tadi korban pelecehan. Jadi sampai digorok ya, lehernya itu dipotong, itu hampir putus tuh, lehernya itu hampir putus. Oke, sementara kita mau undang lagi, kita mau mencari informasi kembali dari makhluk-makhluk di sini. Kita mencoba medium lagi ya,
mediumisasi yang ketiga ini. Satu lihat ini tadi tidak sengaja. Ya, assalamualaikum. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Tadi ini ada salah satu Nini. Linda. Oh, Linda. Linda. Ini Linda. Linda warna. Linda. Bisa menceritakan Saya dibunuh. dibunuh sama tentara Jepang. Oh, dibunuh Belanda. Jadi zaman di sekitar sini banyak yang dibunuh. Teman saya dibunuh di Jadi banyak pelecehan ini ya, khususnya untuk wanita-wanita zaman dulu, termasuk Linda dan rekan-rekannya. Linda ini salah satu keturunan Belanda dan pribumi yang mengalami pelecehan oleh orang-orang penjajah itu. Teman-teman Linda banyak di sini masih suka sama anak kecil. suka sama anak kecil, tapi tidak mengganggu ya. Kami antarkan ke makom yang lebih baik, dibahas ke bahasa kepercayaan kami sempurnakan Linda ke jalan yang lebih baik. Mau ajak rekan-rekan Linda yang dulu semua. Maria ya, Maria itu yang lidahnya salah satu korban pelecehan juga. Masih ada yang lain, keluarga-keluarga yang lain. Firly. Kumpulkan semua. Ajak ya. Baca. Linda coba lihat ke depannya. Lihat sesuatu. Terlalu silau. Kami antarkan semua. Ajak semuanya, biar tidak penasaran di sini, ya. Tapi ikutin dengan kalimat yang kami sampaikan, biar bisa sampai ke tempat ini. Ajak semua rekan-rekan tadi yang disebut, semuanya. Ya. Ikutin ya, bersama-sama ya. Saya bisikkan. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Oh, terus cahaya itu. Jangan dilepas. Minum. Ya, udah jalan ya. ya. Tadi salah satu subscriber kita ya, kalau warga sekitar tadi ada bantuan energi masuk ke tubuh ibu tadi. Itu sosoknya seorang perempuan. Oh iya. Jadi tadi sosoknya seorang perempuan yang masuk di dalam tubuh ibu tadi, salah satu subscriber kita, warga sekitar. Itu sosoknya dia peranakan ya, antara Belanda dengan pribumi. Tadi ada penyampaian dari namanya Linda ya, Nona Linda. Jadi penyampaian tadi pesan-pesan yang kita tangkap di situ, kita dapat di situ untuk khusus warga sekitar ya, khusus warga sekitar. Karena beliau itu suka sama anak-anak kecil. Jadi
kalau bisa anaknya kalau bermain silakan, itu diizinkan, tidak masalah. Tapi waktunya jangan sampai masuk maghrib ya, karena tidak baik juga kan kalau bermain sampai maghrib seperti itu. Dan juga satu itu yang tadi jangan buang air kecil ya. Kalau bisa di kamar mandi atau di toilet sendiri, jangan di tempat seperti ini kan cagar budaya juga ya. Kita harus lebih melestarikannya kan, lebih menjaga di situ. Jadi jangan ya di situlah buang air kecil sembarangan di situ. Hati-hati tadi. Mungkin ada penyampaian pesan lagi dari Paman. Waalaikumsalam warahmatullahi Para sahabat bergabung misteri, hasil penelusuran tadi, ini kan salah satu situs cagar budaya Balikpapan. Ya. Jadi hikmah yang bisa kita ambil pada malam hari ini, dimanapun kita berada, kita sebagai manusia harus bisa menjaga hubungan antara manusia dengan makhluk, artinya makhluk Allah yang lain. Artinya itu mungkin di sekitar kita, binatang yang ada. Nah kita paling tidak kita bisa harus menjaga adab, sopan santun, karena itu adalah warisan nenek moyang kita. Dan semua suku-suku di Indonesia saya rasa paham itu. Jadi sekali lagi hikmah yang bisa kita ambil, menjaga hubungan antar manusia dengan makhluk Allah Ta'ala yang lain. Saya rasa karena biar kayak sempurna dalam hal ciptaan, tapi yang lain kita belum tentu tahu. Nah, itu aja. Jadi sekali lagi kita sama-sama menghimbau ini, kita sama-sama belajar, memetik pelajaran pada malam hari ini. Kita lebih mengerti manusia, karena kalau kita bisa menjaga adab, itulah kita menjadi makam manusia yang paling sempurna. Amin, amin. Kesempurnaan hanya milik Allah Ta'ala, tetapi manusia hanya bisa bersandar kepada Allah Ta'ala. Itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Paman Supri atas penyampaian dan hikmah yang kita bisa ambil ya. Jadi memang di situ kita ambil yang tadi disampaikan Paman Supri itu adab dan sopan santun kita ya, bukan terhadap manusia aja, semuanya makhluk ciptaan Tuhan ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk penayangan tadi ambil sisi positif ya dari penayangan kami juga cuman sekedar hiburan di sini. Kalau memang ada yang negatif jangan diambil lah. Itu butuh masukan sebetulnya kalau memang ada yang tidak setuju dengan penayangan kami. Jadi kurang lebihnya kami mohon maaf atau ada salah kata, salah penayangan kami mohon maaf karena tidak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Ikutin terus Balikpapan Misteri. Jangan lupa like, share video kami dan subscribe video kami biar kami lebih terupdate lagi. Dukungannya mohon untuk teman-teman semuanya, khusus warga Balikpapan, mohon dukungannya ya dan doa-doanya. Mudahan kami bisa lebih sukses lagi. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.